dengan yayasannya melakukan donasi dan terkumpul dana tadi untuk bisa membantu saudara Agus. Yang akhirnya tapi perkara ini melebar kemana-mana. Ini nggak mendidik, sekali lagi menurut saya ya, pandangan saya pribadi ini tidak mendidik. Ya, akhirnya saudara Densu itu membuka LP, ya, membuat laporan polisi mengenai pasal pengancaman, mungkin di situ KUHP 335, Jungto mungkin undang-undang ITE karena mungkin di inskripsi elektronik ya, di media dan sebagainya. Ini kan substansinya kemana? Lebih kepada perorangan yang pada akhirnya hakik untuk mendampingi klien, membela hak hukum klien ini para pihak tidak selesai gitu loh, tidak fokus. Ini kan sangat, kalau menurut saya sekali lagi ya, ini tidak membantu gitu loh, tidak mendidik masyarakat untuk bagaimana menangani perkara hukum gitu di negara kita seperti itu. Artinya lebih baik seperti apa sih? Kembali apa yang pernah mungkin saya sampaikan sebelumnya di media, ini fokus kepada hak hukumnya Agus. Kan kalau tidak salah ada pertemuan ya, para pihak gitu kan, kedua-dua pihak, kemudian difasilitasi oleh MC gitu ya. Gitu. Kemudian tetapi mungkin Tenovi, saudari Novi datang kan ya dengan PH-nya, tetapi dari pihak Agus tidak hadir karena memang ternyata ada laporan, ada pemanggilan gitu ya, pemeriksaan dan sebagainya. Ada kok diwakilkan oleh dari pihak Agus? Ada keluarga yang diwakilkan, tetapi kan tidak otoritas. Ya Mbak ya, tidak memberikan otoritas untuk memberikan keputusan. Ya, apakah benar apa tidak. Ini kan seharusnya ini difokusin gitu loh. Tapi kalau senyatanya ini juga pertemuan ini tidak membawakan hasil, untuk apa? Ya, ini juga tidak baik juga nih dikonsumsi oleh masyarakat gitu loh, nggak pernah selesai ini urusannya seperti itu. Artinya di sini ada keegoisan masing-masing. Tentunya ini ada motif ataupun niat, tujuannya apa. Sekali lagi mohon maaf ya, kalau memang dari pihak saudara Agus dan PH-nya ini tujuannya adalah untuk memastikan membantu sesama untuk mengumpulkan biaya dan mengobati Agus, maka fokus itu aja. Kemudian dari pihak saudari Novi gitu loh, yang intinya dia untuk membantu Agus, sudah selesaikan. Tidak perlu lagi menuntut ego masing-masing, saya yang paling benar, saya yang paling bersih dan sebagainya. Ini kan nggak baik Mas, Mbak, gitu loh. Ini nggak bagus untuk edukasi kita ke masyarakat seperti itu loh. Bang, tapi Densu akhirnya benar-benar mau laporkan Pak karena ada katanya pengancaman. Ini gimana nih Bang? Menurut Abang sendiri? Rumusan pengancaman itu kan diri ini merasa terancam oleh perbuatan dugaan seseorang kepada dirinya, apalagi misalkan dengan kekerasan ya. Pengancaman ini bisa kata-kata loh Mas ya, bisa dengan verbal gitu loh. Saya bunuh kamu ya, saya siksa kamu, saya viralkan kamu, saya culik kamu nanti gitu. Itu verbal Mas. Tapi ketika dilakukan perbuatannya, kekerasannya, itu tentunya penambahan ancaman pidananya. Apakah saudara Densu ini menerima pengancaman dari siapa? Dari terlapor. Ya, kalau tidak salah di media terlapornya adalah saudara Farhat gitu. Ini kan sekali lagi gitu ya. Ini seorang PH, ini seorang masyarakat, public figure gitu kan, yang sama-sama sebenarnya mereka ini hakikatnya saling membantu dengan bidangnya mereka masing-masing begitu kan. Ya, tetapi akhirnya ini ego lebih diutamakan ya, kemudian marwah kehormatan masing-masing pihak yang mungkin dianggapnya adalah kehormatan dirinya itu pun diutamakan, tapi nyatanya apa ya, ini malah jadi konflik kepentingan di para pihak seperti itu. Bang, pasal dan pidana apa sih yang dikenakan? Pasal 335 lah, itu yang paling utama KUHP ya, jungtonya undang-undang ITE ya. Kalau memang tidak menyenangkan ya, perbuatan tidak menyenangkan 310 311 ya. Apakah ada ancaman fitnah, pencemaran nama baik, itu kan salah satunya di sana juga pasal 335 seperti itu. Pidananya sekitar kurungan ancaman di bawah 5 tahun. Bang, tapi kalau undang-undang ITE di atas ya Mas. Undang-undang ITE itu ancaman pidananya minimal dan maksimal. Jadi kalau untuk KUHP-nya itu di bawah 5 tahun. Bang, sedangkan Densu bilang kemarin pas dia menyambangi rumahnya Farhat dan sudah selesai berbincang-bincang, dia bilang sudah ya, clear. Dan Densu tadi juga bilang padahal di rumah setelah bertemu itu sudah clear, tapi akhirnya makin panjang makin ini, ya sudah akhirnya jadi beginilah. Ini gimana buat Mas? Akhirnya ternyata ada pengancaman gitu Bang. Ya, makanya kan kalau kita lihat di media, dan itu diliput kan ya oleh timnya Densu gitu ya, saudara Densu gitu, bawa media, dan itu diperkenankan untuk meminta masuk ke dalam. Karena apa? Ada tantangan kan begitu di media ya kepada Densu. Akhirnya saudara Densu mencoba mendatangi, kalau bahasanya Palembang
kami ini ngadoni gitu ya. Kita adoni, kalau adoni ini nggak bisa selesai kalau nggak selesai belum pulang. Kan gitu. Nah, karena mereka ini kan suku ya, atau mereka ini punya budaya seperti kami nih. Saya tuh Palembang itu ada kita rasani, kita berasan, kita ngadoni orang gitu kan. Karena apa? Mereka menantang misalkan, kita datangin. Kalau nggak selesai, nggak pulang. Jadi selesai semuanya baru pulang. Ini kan nggak mungkin dianggap oleh saudara Densu ini selesai, karena dia sudah mendatangi, ya, dia udah menyampaikan, mengklarifikasi, yang akhirnya di situ ada kalimat clear dan sebagainya. Ini kan video, ya. Di situ penyidik saya pikir bisa menelaah, ya, mana yang memang ini betul unsurnya terpenuhi, mana tidak. Kalau menurut saya sih penyidik adalah harus memperhatikan bukti-bukti yang dibawa oleh para pihak seperti itu. Bang, dengan kejadian seperti ini makin merembet, tadinya masalah donasi jadi orang individu per individu. Kita maksudnya sebagai praktisi hukum melihat Farhad juga sebagai seorang teman juga di praktisi hukum. Harusnya seperti apa sih, Bang? Lebih bijak lah atau gimana sih untuk menanggapi masalah ini? Ya, kuncinya penasihat hukum tuh menahan diri, Mas. Kalau penasihat hukum tidak bisa menahan diri, lalu dia membawa klien dibawa kemana? Ya, karena dia yang bisa memenuhi, memastikan hak-hak hukum warga negara yang dia dampingi, ya, sebagai klien itu terpenuhi oleh negara gitu loh. CQ dan hal ini Polri, atau misalkan prosesnya di pidana, kejaksaan lanjut sampai di pelimpahan di pengadilan negeri. Nah, ini penasihat hukum harus bisa memastikan kepentingan hak-hak hukum si klien ini terpenuhi. Fokuslah di sana, Mas. Ya, bukan menjadi bumbu-bumbu baru, drama-drama baru yang akhirnya konteksnya itu bukan di sana. Ya, izin sekali lagi, kami sesama rekan sejawat dalam perkara kasus hukum ini kami fokus gitu loh. Kami tidak perlu harus kemana-mana gitu ya. Akhirnya menjadi pribadi-pribadi. Nah, ini yang saya lihat sebenarnya teman-teman semua untuk bisa menahan diri, ya, dan fokus untuk melindungi dan memastikan hak-hak hukum kliennya yang dibela, yang seharusnya dilakukan oleh saudara Farhad Abbas seperti itu. Oke. Dikit lagi ya.